Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hidayanti dari kelas SI 19 BI Malam, NIM 1219110057. Di video kali ini, saya akan menjelaskan 10 fitur aplikasi Odoo di bagian sales. Jadi pertama kita buka bagian salesnya. 10 fitur yang akan saya sampaikan ini sudah saya rangkum sebelumnya. Yang pertama yaitu fitur create. Kita dapat menginputkan nama perusahaan dan data-data perusahaan dahulu sebelum menuju pada fitur-fitur selanjutnya. Jadi, sebelum kita menjual sebuah barang, yang pertama kita lakukan adalah menginputkan nama perusahaannya terlebih dahulu dengan cara klik setting. Kemudian lalu kita edit di bagian company yang ini. Lalu kita klik. Nah, di sini kita dapat menginputkan company atau perusahaannya dengan cara mengklik create. Kemudian kita masukkan nama perusahaan yang kita gunakan. Misalnya di sini kita menginputkan nama PT Mekar Asri. Kemudian kita di sini bisa memasukkan alamat dan lain sebagainya. Misalnya seperti ini. Terus di sini kita bisa memasukkan city-nya, misalnya kita masukkan Jakarta, Indonesia. Nah, di sini kita currency-nya atau mata uangnya kita pilih yang IDR ya. Kemudian di sini masukkan nomor perusahaan dan juga email dari perusahaan. Ini saya isi bebas aja ya. Terus untuk website dan lain-lain ini saya kosongkan aja. Kemudian kita klik save. Nah, kalau misalnya kalian mau kasih logo juga bisa, ataupun kalian misalnya udah bikin logonya, kalian bisa langsung masukin aja di sini. Kemudian klik save. Di sini aku udah bikin sebelumnya itu pabriknya namanya PT Putra Jandal Tekstil. Dan itu aku udah inputin logonya ya guys. Ini. Nih, aku kalau yang Putra Jandal ini udah masukin logonya kayak gini. Bisa masukin logonya ataupun tidak. Bebas dari kalian. Kemudian lanjut ke fitur selanjutnya yaitu fitur user atau pengguna. Kita dapat menambahkan user atau sales dengan cara klik setting, kemudian lalu create user ya guys. Nah, di sini ada 2 activate user karena sebelumnya aku udah bikin user juga. Nah, kita tinggal klik setting, user, kemudian create. Di sini kita juga bisa masukin nama, misalnya Andi. Kemudian emailnya andi@gmail.com. Kemudian di sini kita bisa masukkan salesnya bagian apa, bisa pakai on document only ataupun all document, misalnya yang kita mau pakai sales dari Andi ini. Kemudian administrationnya bisa access right, ini billing administrator.
Nah, kita bisa juga masukin foto di bagian sini, tapi karena ini aku nggak masukin foto ya guys. Terus diklik save. Tunggu sebentar. Masih loading. Nah, kalau sudah tersave kayak gini, berarti tandanya sudah jadi ya guys. Nah, di sini kita bisa edit atau bisa send invitation email. Misalnya biar si Andi ini bisa akses ke dalam Udo ini ya guys. Terus selanjutnya yaitu fitur pelanggan atau customer. Kita dapat membuat daftar nama pelanggan yang ingin membeli produk yang kita jual. Pastinya kalau misalnya kita berjualan itu pasti harus ada nama pelanggannya ya. Nah, caranya itu pertama kita klik sales, kemudian klik order, lalu klik customer. Klik order, lalu di sini kita klik customer. Nah, di sini sebelumnya aku juga udah bikin customernya. Nah, kalau kita mau bikin customer, kita klik create. Kemudian di sini kita bisa isi company ataupun individual. Misalnya kalau individual itu berarti perorangan, kalau company itu artinya perusahaan yang menjadi customer kita. Nah, di sini saya mau isinya pakai individual dulu ya. Ini saya tambahkan lagi, misalnya namanya Agus Setianto. Terus company name-nya misalnya dia nggak ada ya, dikosongin aja. Kemudian alamatnya itu Jalan Bukit Indri Tanjakan nomor 23 misalnya. Terus di sini kita masukin selatan. Terus di bagian state-nya ini kita isi Jakarta. Nah, selanjutnya di sini ada job position, maksudnya job posisinya dia di perusahaan yang ini ya, guys. Kemudian di sini phone number. Kita isi bebas aja. Kemudian emailnya misalnya agus@gmail.com. Nah, yang lainnya bisa kita tambahin misalnya kontak dan address, kemudian sales and purchasing, invoicing, dan internal load-nya. Cuma kali ini saya cuma nambahin nama dan keterangan lain sebagainya ya. Kemudian diklik save. Nanti namanya itu akan muncul di bagian customer. Nih, Agus Setianto. Kemudian setelah membuat fitur customer, yang selanjutnya adalah fitur produk. Kita dapat menginputkan produk yang akan kita jual dengan mengisi nama dan keterangan lainnya pada menu produk. Pastinya kalau kita akan berjualan, yang penting selanjutnya adalah membuat yang namanya produknya. Kita klik produk, kemudian klik lagi produk. Di sini saya udah inputin beberapa produk, dan ini kita bisa langsung klik create aja. Nah, di sini juga bisa masukin foto, deskripsi, dan lain sebagainya. Misalnya sini aku masukkan kamera DSLR, kemudian consumable, kemudian order quantity. Kemudian di sini kita bisa netapin harga, misalnya ini aku harganya 1 juta. Kemudian di sini teksnya 10% ya guys. Kemudian di sini biayanya. Ini isi yang all dan settable. Kemudian barcode-nya nggak perlu kita isi. Kemudian kita bisa ngisi notes-nya ini.
ini internal note, only for internal purpose atau tujuan internal. Ini bisa sales description. Ini nanti dia akan masuk ke dalam sales order atau dan invoice ya. Misalnya kita isi ada kamera dengan kualitas terbaik. Di sini kita bisa ngasih misalnya deskripsi yang lebih jelas lagi, cuma ini aku kasih deskripsi yang singkat aja biar durasinya tidak terlalu panjang. Kemudian di sini foto kita bisa tambahin foto juga. Misalnya nah seperti ini ya, terus kita klik save. Nah setelah save, kita juga bisa ngeprint labelsnya, tapi kita tadi nggak bikin barcode dan segala macamnya, jadi kita lewatin aja ya. Lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu fitur order. Fitur order ini adalah fitur yang digunakan agar kita dapat menginputkan orderan serta nama dari pemesan produk yang sudah kita jual. Jadi di sini kita bisa klik order langsung di bagian order, terus klik order. Nah di sini sebelumnya aku juga udah bikin order, jadi kita tinggal klik yang create. Loading. Nah di create ini kita bisa masukin nama customernya, kemudian expiration dan payment termsnya. Contohnya seperti ini. Kan kita tadi udah nginputin nama-nama customernya, jadi nama-namanya itu bisa langsung kita pilih biar nama dan alamatnya langsung terinputkan di dalamnya. Contohnya misalnya saya pilih nama yang Agus Setianto, dia langsung ada alamatnya di bawahnya, jadi kita nggak perlu ngetik ulang. Terus di sini ada order lines, artinya adalah orderannya. Misalnya kita di sini bisa klik add product. Di sini juga kita bisa pilih produk yang udah kita inputkan tadi, misalnya dia beli bantal custom, terus kita di sini bisa add produk lagi, terus tambahkan kamera DSLR. Nah, keterangan yang udah kita bikin tadi itu akan muncul di sini. Kamera dengan kualitas terbaik itu akan muncul di sini. Nah, kemudian di sini misalnya kita mau tambahin lagi satu produk, udah kita masukin lagi di sepatu Adidas misalnya. Nah, di sini juga ada keterangan dari sepatu Adidasnya. Kalau misalnya udah selesai, kita bisa langsung klik save supaya orderan ini tersave. Nah, kalau sudah di save, itu bisa langsung kita confirm. Nah, kalau sudah dikonfirm, ini sudah jadi ya orderan untuk Agus Setianto ini dengan nomor PO-nya ya. Dia nomor PO-nya S0009. Nah, selanjutnya kalau dia sudah order, yang selanjutnya adalah fitur invoice, di mana kita setelah mendapatkan nomor orderan, maka selanjutnya adalah membuat invoice dari orderan tersebut. Caranya klik create invoice ya. Nah, di sini kita bisa pilih regular invoice, down payment percentage, down payment fixed amount. Nah, aku di sini pakai yang regular invoice ya. Di sini aku klik create and view invoice. Nah, kalau dia udah klik invoice, dia akan jadi seperti ini. Ada customer invoice. Di sini masih draft karena belum kita confirm. Jadi kita confirm dulu.
kemudian kita klik register dan paymentnya. Nah, di sini kan ada bank, ada segala macam. Cuma karena kita belum inputin account banknya, jadi di sini kita pakai cash biar langsung bisa payment. Nah, setelah dia di payment atau pembayaran, maka logonya ini akan berubah menjadi paid atau artinya sudah dibayar. Nah, kalau sudah, kita bisa klik preview untuk melihat hasil dari invoice yang kita buat. Nanti bentuknya akan seperti ini ya. Ini ada logo dari perusahaannya, kemudian invoice-nya tadi di nomor berapa, kemudian di sini ada set price segala macamnya seperti itu. Kembali, kemudian kita ke fitur selanjutnya setelah fitur invoice. Yang selanjutnya yaitu fitur quotation. Quotation ini artinya adalah fitur penawaran, di mana kita dapat menawarkan produk kita kepada customer yang sebelumnya udah pengen produk kita gitu. Jadi kita bisa melakukan atau mengirimkan penawaran kepada customer tersebut. Caranya klik order, kemudian quotation. Di sini kita bisa langsung klik create. Nah, ini bisa kita send by email atau lain sebagainya ya. Nah, di sini kita masukin nama customer yang mau kita kasih penawaran gitu misalnya. Misalnya ini aku pakai customer namanya Agustina ya. Di sini aku kasih add product, masukin produk yang mau aku tawarin ke Agustina. Misalnya aku di sini mau nawarin bantal custom. Nah, di sini juga aku bisa setting diskonnya buat si Agustina biar harganya misalnya jadi lebih murah nih. Di sini aku edit diskonnya 10%. Nah, setelah itu kita bisa langsung confirm ataupun kita klik save ya. Nah, jadilah seperti ini quotation. Bisa kita langsung klik send by email. Cuma ini kan karena nama emailnya tadi tuh kita pakai email yang kurang benar, jadinya mungkin nanti emailnya akan terkirim ke misalnya kayak gini. Kita klik send by email. Nah, di sini nanti ada PDF yang dia kirimkan, terus kemudian total quotation-nya, misalnya harga berapa yang udah kita masukin tadi. Nah, ini 49.500 ya, udah sama diskonnya tadi. Kemudian bisa langsung kita klik send. Cuma ini nggak aku klik send karena ini emailnya tadi masih email yang bukan asli. Kayak gitu ya. Terus setelahnya fitur selanjutnya itu fitur sales team. Nah, fitur sales team ini fitur yang digunakan untuk mengelompokkan sales. Jadi salesnya ini bisa kita kelompokkan misalnya berdasarkan negara, berdasarkan berdasarkan negara maksud saya. Jadi sini kita bisa create sales team biar kita enak ngumpulin sales-sales yang udah kita bikin tadi. Misalnya ini Jakarta. Jadi ini adalah sales yang ada di Jakarta. Kemudian ini tim leadernya kita isi. Misalnya kita pakai tim leadernya Andi. Ya. Terus di sini membernya kita bisa add. Misalnya si Hida dan juga Hidayanti misalnya di sini. Terus kita pilih select. Terus setelah ini sudah kita masukkan namanya, terus kita klik save. Jadi ini pengelompokan salesnya berdasarkan negara. Misalnya
ini kan aku kelompokin dari Jakarta, jadi si Hida dan Putri Hidayanti ini itu mereka adalah sales dari Jakarta, seperti itu. Dan selanjutnya itu fitur text, yaitu untuk membuat tag dan kita juga dapat mengatur warna dari tag yang kita gunakan. Stepnya klik configuration, kemudian klik text. Nah, di sini kita bisa pakai tag name. Jadi misalnya aku kasih nama tadi Andi. Terus di sini aku bisa set warnanya misalnya jadi pink atau ungu atau biru gitu. Terus tinggal kita save. Jadi dia langsung muncul seperti ini. Fitur yang selanjutnya, fitur yang terakhir yaitu sales analysis. Jadi, sales analysis ini merupakan pelaporan penjualan di Odoo yang akan membantu kita membuat laporan untuk menganalisis kinerja penjualan di perusahaan selama periode waktu tertentu. Perusahaan dapat menggunakan laporan ini untuk meningkatkan kinerja penjualan dan meningkatkan produktivitas. Pemantauan terus-menerus atas aktivitas penjualan Anda sangat penting untuk mengambil tindakan yang sesuai keputusan yang akurat untuk pertumbuhan perusahaan Anda. Jadi di sini kita bisa ngecek di sales analytics ini, kita bisa ngecek sesuai tanggal ataupun lain sebagainya. Kemudian kita dapat mengubah ukuran laporan sesuai yang kita butuhkan dengan opsi filter yang akan membantu membuat laporan tentang kutipan serta pesanan penjualan. Nah, ini di sini kemudian kita sales analysis ini juga bentuknya ada banyak ya, dia ada pie kayak gini, bisa tahu penjualannya nih, antex total, kemudian ini ada 390.355, kemudian bulan 7 Januari 2022 ada 479. Kita bisa juga pakai ini diagram batang, sini juga bisa kita filter misalnya dari tanggalnya, misalnya kita maunya Januari aja gitu. Nah di sini yang muncul Januari seperti itu. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.